Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mars Class, how are you today? Jumpa lagi dengan Miss Tatin Febrina dalam pembelajaran Math. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kakak-kakak semua siapkan alat tulisnya, buku paket My Pulse-nya, kemudian buku tulisnya juga boleh ya. Dipersiapkan dulu baru kita akan mulai pembelajarannya. Nah, kali ini masih materi tentang decimals atau bilangan decimals. Nah, di lesson 1 itu kita sudah belajar tentang 1/10 ya. Nah, untuk kali ini itu submaterinya adalah understanding hundreds. Jadi di sini memahami 1/100. Jadi hundreds di sini artinya 1/100 ya, Kak. Nah, untuk pembelajaran 1, nah di sini ada contohnya nih. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Ada 10 balok lah ya ini. 10 bagian. Nah, kemudian yang diarsirnya ada 1. Nah, 1 dari 10. Jadi 1/10 ya. 1/10. Jadi 1/10 di sini. Nah, sedangkan yang ini adalah ini dibagi lagi, kemudian ada 10 dibagi lagi 10, jadi ini satu kotak ini isinya ada, kotak-kotak kecilnya ini isinya ada 100. Ada 100 ya, kesini 10, kesini 10. 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, di sini yang diarsir ada 1. Ada 1 yang diarsir nih ya, Kak. Nah, coba ya. Oke. Nah, di sini ada 1 yang diarsir, jadi 1 dari 100, 1/100 atau 100. Jadi di sini beda ya, beda 100 dengan hundreds, 100 dengan 1/100 ya, beda belakangnya di sini. Oke, nah di sini 1/100. We write 100 as 1/100 or dalam bentuk desimalnya. Oke. Dalam bentuk desimalnya adalah 0,01. Kalau ini bentuk desimalnya kan 0,1, ya kan? Hanya ada satu angka di belakang koma. Sedangkan kalau 1/100 itu ada 2 angka di belakang koma. Dipahami? Oke. Nah, selanjutnya di sini perlu kalian pahami seperti video yang sebelumnya, video yang materi yang sebelumnya. Ini ada 0,01, ya kan? Artinya 0,01 ini kalau dalam bentuk pecahan adalah 1/100. Gimana cara memahaminya? Balik lagi ke nilai tempat. Place value. Sini 0. Kalau kata Miss kan, ini kan dipisahin koma nih. 0, 1. Yang sebelum koma ini disebut satuan. Ones, ya kan? Satuan. Aduh, jelek sekali nih tulisannya. Nggak apa-apa ya. Nah, terus yang ini disebut 1/10. Ya kan, yang pelajaran sebelumnya 1/10. Nah, yang ini di nilai tempatnya adalah 1/100 ya. 1/100. Jadi nilai tempatnya dipahami di sini ya. Kalau sebelum koma itu nilainya satuan, ada yang satu utuh nggak di sini? Nggak ada kan? Karena ada satu yang diarsir, tidak ada yang utuh di sini. Makanya di sini satuannya 0, nggak ada yang utuh. Setelah koma, nah 0,1, 0-nya ini untuk 1/10-nya. 1/10-nya ada nggak? Nggak ada, 0.
Nah, 1/100-nya berapa? Ada 1, berarti 0,01. Nah, gimana kalau 3/100? 3/100 sama dengan 0,03. Ya, we write 0,03 as 0.03. 0,03. Oke. Terus di sini untuk pembelajaran yang kedua, you can exchange 1/10 for 10 hundredths. Artinya, kamu bisa menukar 1/10 menjadi 1/100. Gimana kok bisa? Nah, jadi maksudnya di sini adalah 1/10 itu nilainya sama, bukan nilainya dapat disebut juga dengan 10/100. Jadi ini kan nih, ini 1/10 kan nulisnya 0, ya aduh, ada 0,1, ya kan? Kalau 1/10. Nah, sedangkan kalau 10/100 itu nulisnya juga 0,1. Harusnya 10 kan ya? Harusnya 10. Tapi ini bisa juga ditulis dengan 0,1. Jadi nanti bisa dilihat 0,1 dengan 0,10 itu penulisannya sama ya. Bisa ditulis 0,10 atau ditulis 0,1 di sini. Oke. Nah, terus untuk learn 3, express 155 hundredths as a decimal. Jadi di sini merubah 155 1/100. Jadi merubah 155/100 menjadi bentuk desimal. Berapa bentuk desimalnya? Kita perhatikan sama-sama. Jadi di sini, ini kan semua diarsir nih. Kalau semuanya diarsir sama dengan 1 kan? Ada 1 yang utuh. Ada 1 yang utuh, berarti 1 yang utuh. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 50 dengan 5. 55/100. Karena yang ini pecahan. 55 dari 100 bagian. Jadi, ini bentuk campurannya. Nih, 1/55/100. Bentuk desimalnya gimana? Bentuk desimalnya. Nah, di sini tuh ya. Di sini tadi kita balik ke yang nilai tempat tadi. Satuannya ada tidak? Ada, Miss, ada 1. Berarti satuan itu kan letaknya sebelum koma. Berarti tulis 1 sebelum koma. 1, koma. Berapa ini? Yang pecahannya per 100-nya berapa? 55. Nah, jadi bentuk desimal dari 155 hundredths itu adalah 1,55. We read, kita baca 1,55 ini dengan 1.55 ya. Paham sampai di sini? Nanti di replay aja penjelasan dari Miss. Kalau masih belum paham, kita lanjut ke pembelajaran keempat. Nah, ini langsung nih dalam bentuk pecahan campuran. Express 253/100 as a decimal. Jadi, dirubah ke bentuk desimal. Perhatikan, di sini 2,53/100. Ada bilangan utuhnya? Ada, Miss. Ada berapa? 1, 2. Ada 2. Jadi 2. Tulisnya di sini ya. Kan kalau yang bilangan utuh kan di sini.
dari 53 nih. 1, 2, 3, 4, 5. 53. 1, 2, 3. 53 per 100. Nah, gimana nulis pecahan desimalnya, Miss? Nulisnya, nih, Miss kasih komanya dulu. Nah, komanya kebesaran ya. Tadi kalau ada bilangan satuannya atau bilangan utuhnya, berarti ditulisnya sebelum koma. Sebelum koma. Ada berapa tadi? Ada 2. Berarti 2, koma, pecahannya berapa per 100-nya? 53. Nah, jadi bentuk desimal dari 253 per 100 adalah 2.53. Oke? Dipahami? Ya Allah, bisa, Miss. Ya. Nah, selanjutnya pembelajaran kelima. Nah, ini nilai tempatnya. Ini koma. Ini ada koma di sini. Nah, di sini represent 1.59. Lambangkan atau tunjukkan 1,59 pada tabel berikut, pada tabel place value atau nilai tempat. Nah, ini koma nih, ya, ini koma. Nah, di sini ada 1 sebelum koma, berarti tadi kata Miss sebelum koma berarti itu nilai satuan, berarti satuannya adalah 1, ya, ones di sini. Satuannya ada 1, kemudian setelah satuan itu ada apa nih 5 ini? Kalau setelah koma, nilai tempatnya yang pertama kali kita pelajari adalah 1/10. Berarti 1/10-nya adalah 5. Nih, tens ya. Kemudian setelah 1/10 ada 1/100, hundreds. Hundreds-nya 9 di sini. Nah, stands for 900. Nah, 900. Nah, bisa ya dipahami ya. Nah, kalau nilai tempat berarti di sini ya, the digit 1 is 1. The digit 1 is the ones place. Jadi digit 1 itu nilai tempatnya ada di satuan. Nah, kemudian the value of the digit 5 itu 0,5 karena kan 1/10 ya, 0,5. The digit 5 is in the tens place. Jadi nilai tempatnya ada di 10. Ya, nilai tempatnya ada di tens. Kemudian the value of the digit 9 is 0,09. Kan 1/100, bukan 0,9 ya, Kak. Kan kalau 1/100 di belakang komanya ada 2 angka. 1/10 sama 1/100. Jadi nulisnya 0,09. The digit 9 is in the hundreds place. Jadi nilai tempatnya ada di 1/100, 9 ini. Angka 9 itu nilai tempatnya ada di 1/100. Learn 6 atau pembelajaran 6, di sini ada garis bilangan ya. Di sini ada garis bilangan. Ini hundreds can be represent on garis bilangan. Jadi 1/100 juga bisa dilambangkan atau dituliskan atau ditunjukkan dalam bentuk garis bilangan. Ditunjukkan dalam bentuk garis bilangan. Nah, di sini ada 1,5. Terus di sini ada 1,53, 1,55, 1,59 dan 1,6. Kok ini 1,5, Miss? Terus selanjutnya kok ada 2 angka, Miss? Nah, balik lagi ke yang halaman sebelumnya tadi. 1/10 itu bisa dituliskan 0,1. Nah, 10/100
10/100 itu kan sama dengan 0,10 kan? Nah, tapi bisa juga ditulis 0,1. Jadi sama, ya kan? Nah, ini kalau 0,10 selanjutnya berapa? 0,11. Ya kan? Dan selanjutnya. Nah, kalau ini 5, berarti ini berapa? Ini sama dengan 1,50. Ya kan? Berarti di sini 1,51. Yang ini 1,52. Berarti ini 1,53. Ini 1,54, 1,55, 1,56, 1,57, 1,58, 1,59, dan 1,60 atau 1,6. Oke, dipahami? Nah, tidak ada guide practice. Itu ada latihan yang akan dibimbing terlebih dahulu. Nah, number 1, what decimal do the following shaded parts represent? Jadi, bilangan desimal yang menunjukkan, yang dapat ditunjukkan dari chart yang sudah terarsir ini berapa? Jadi yang dicari adalah desimalnya. Coba, di sini ada berapa? Ada 1 utuh dan 1 utuh, berarti ada 2. 1 dan 1 berarti 2. Nah, ini koma. Nah, sedangkan yang ini ada 100 ya. 100. Yang diarsir ada 10, 11, 12, 13, 14. 14. Jadi 14/100. Nah, bilangan desimalnya berapa? Oke. Terus yang number 2, express the following as a decimal. Jadi sini sama, yang diminta adalah bilangan desimalnya berapa. Ini ada 1, 1, 1. Satunya ada 3, berarti bilangan utuhnya ada 3. Kemudian 1/10-nya ada 0,1, 0,1, berarti ada 2, ya kan? Kemudian 1/100-nya ada 0,01, 0,01, ada 1, 2, 3, ada 3. Jadi bentuk desimalnya berapa ya? Ya Kak. Nah, yang number 3, express each of the following as a decimal. Jadi di sini yang diminta adalah bentuk desimalnya semua ya. A, B, C, D. Di sini diminta bentuk desimalnya seperti apa? 7/100 berarti 7/100. Bentuk desimalnya gimana? Oke. Yang B, 148 hundreds berarti 148/100. Wow, bentuk desimalnya berapa ini? Ayo. Ini kan berarti ada yang udah lebih dari 100 ya. Ini angkanya udah lebih dari 100, berarti ada 100 yang utuh. Ada 1 yang utuh karena sudah melebihi 100. Jadi ada 1 yang utuh dan yang belum utuhnya berapa? Hitung. Kemudian yang C 26/100. Udah ya. Kemudian yang di 24/100. Bentuk desimalnya gimana? Nah, number 4 ini ada what decimals do the letters represent on the number lines. Jadi bentuk desimal di bawah ini itu ditunjukkan dalam number line atau dalam garis bilangan ini berapa nih yang A. Yang A ini berapa nih? Di sini nih berapa nilainya? Terus di sini nilainya berapa? Di sini nilainya berapa? Bisa kasih contoh yang A ya. Ini kan 0,9. Ya kan? 0,9. Bisa kasih contoh yang A ya. Yang A ini berapa?
Ini 0,9. Seperti yang Miss jelaskan tadi, 0,9 kalau dalam 1/100 berarti sama dengan 0,90. Berarti yang ini 0,91, 0,92, 0,93, 0,94, 0,95, 0,96, dan berarti ini 0,97. Nah, yang B dengan C kalian isi sendiri. Nah, yang ini number 5, 6, 7 ini bisa kalian kerjakan, ini optional, bisa kalian kerjakan atau kalian kerjakan hanya sampai number 5 aja. Nah, ini ada di halaman yang sebelumnya tadi, cara mengerjakannya. Yang ini juga dan yang ini juga. Oke, sekian materi 1/100 atau understanding hundreds for today. Nanti ada materi selanjutnya yaitu understanding thousand atau ribuan, ya, 1/1000. Oke. Sampai sini mudah-mudahan bisa mudah dipahami. Kalau belum paham bisa langsung di sini. Oke, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.